Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Meninggalkan yang meragukan. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu. Cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah cucu kesayangan beliau. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya telah hafal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda beliau, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini adalah dasar agama di dalam bersikap wara, yaitu berhati-hati terhadap melakukan sesuatu agar tidak masuk ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan sesuatu yang yakin dan meninggalkan sesuatu yang meragukan. Agar hati ini ada ketenangan, karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang yakin, maka akan menimbulkan ketenangan. Tapi sebaliknya, mengerjakan sesuatu yang tidak yakin akan menimbulkan kegelisahan. Hadis ini adalah berkaitan pula dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka as-subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi as-subhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yusiku ayyaqa'a fihi." Barang siapa meninggalkan sesuatu yang meragukan, yang tidak jelas hukumnya halal atau haram, yang menimbulkan kegelisahan, maka tinggalkanlah sesuatu yang membuat keraguan-raguan. Kerjakan hal yang yakin, karena akan memberikan kedamaian, tumakninah. Maka orang yang meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, maka faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka sungguh dia telah menjaga, memelihara kesucian agamanya dan kemuliaan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang masuk ke dalam sesuatu yang syubhat, yang meragukan, yang tidak jelas hukumnya halal atau haram, maka dia telah terjerumus, telah jatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fihi. Seperti seorang pengembala mengembalakan kambingnya. Dia mengembalakan kambingnya di lapangan umum, makan rumput, tapi dekat dengan lapangan umum itu ada perkebunan yang tidak dipagar. Maka dia ragu-ragu. Dia menjauhkan syubhat itu, khawatir
kambing yang digembalakan itu makan rumput menyeberang ke perkebunan orang lain yang tidak dipagar. Hati orang yang beriman itu sangat-sangat wara, artinya berusaha untuk menjauhkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang hukumnya tidak jelas antara halal dan haram. Mengapa? Karena orang yang beriman itu ingin menyelamatkan, ingin mensucikan dirinya dari dosa, ingin mensucikan kemuliaan agamanya dan kemuliaan dirinya dengan menjauhkan yang syubhat, apalagi menjauhkan yang haram. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu masih kecil, belum baligh, belum terkena taklif agama, tiba-tiba dia menyelinap, dia mengambil satu butir kurma, lalu dia masukkan ke dalam mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian seperti itu, melakukan sebuah tindakan, dipegangnya cucu yang ia sayangi itu, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, lalu berusaha untuk mengeluarkan kurma yang ada dalam mulutnya itu. Dia berkata, "Kih, kih, wahai cucuku, keluarkan kurma yang engkau makan itu." Nabi berusaha mengeluarkannya, dikoreknya, dan dikeluarkannya. Allahu Akbar. Ana wa alu Muhammad la tahillu lana as-sadaqah. Aku dan keluarga Muhammad tidak halal untuk makan sedekah, harta atau sesuatu yang disedekahkan. Begitu waraknya Rasulullah SAW untuk menunjukkan dan mengajarkan pelajaran bagi kita umat Islam, begitulah bersikap wara. Padahal dia masih kecil. Seorang cucu dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah, dalam hadis ini, kita mengambil sesuatu yang yakin dan meninggalkan yang meragukan. Karena sesuatu yang yakin itu akan menimbulkan ketenangan, tumaninah. Tapi sebaliknya, melakukan sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan akan menimbulkan dalam hati itu al-qalaq wal-ittirab, ada kegelisahan, ada keresahan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang untuk makan khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian untuk makan daging BABI, daging babi khinzir. Termasuk dalam ayat ini melarang, mengharamkan segala sesuatu yang ada di dalam BABI tersebut. Termasuk tidak boleh makan lemaknya, walaupun ayat itu secara khusus disebutkan lahmul khinzir, daging babi. Maka semua yang ada di dalam babi itu pun ikut haram. Maka tinggalkanlah sesuatu yang membuat keraguan-raguan yang nanti jatuh kepada yang haram. Memakai sepatu tapi terbuat dari bahan yang Allah haramkan. Tinggalkanlah sesuatu itu agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan kedamaian. Mengapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang ada keraguan-raguan, ada kegelisahan, ada hati nurani dalam hati kita. Ketika sesuatu itu tidak bagus, tidak baik, maka ada hati kecil yang disebut dengan nurani, hati kecil. Istafti qalbaka. Tanyalah hati nuranimu itu.
Maka ketika sesuatu itu tidak baik, maka hati nurani itu akan berontak, mengatakan bahwa itu tidak baik. Tinggalkanlah sesuatu itu. Masih banyak produk-produk sepatu yang bisa membuat kita yakin. Belilah sepatu yang memang terbuat berasal dari sesuatu yang haram, karena akan menimbulkan di hati kita kedamaian, ketenangan, berbeda dengan kita memakai sepatu yang terbuat dari barang yang Allah haramkan. Tentu saja di hati kita itu ada keraguan-raguan. Maka akan menimbulkan keresahan, kegelisahan. Maka tinggalkanlah produk yang memang terbuat dari barang atau dari hewan yang Allah haramkan. Sebagaimana sabda Nabi, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang membuat keraguan-raguan di hatimu. Kerjakan sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah, baik itu sedikit, baik itu haram, maka kita tinggalkan. Termasuk segala sesuatu yang sifatnya syubhat. Tidak jelas apakah ini halal, apakah ini haram. Walaupun itu sedikit. Khamar itu Allah haramkan. Baik itu sedikit, ataupun itu banyak, maka itu haram. Qaliluhu au katsiruhu, haram. Walaupun hanya setetes saja, haram itu. Maka itu sudah dikatakan haram. Tentu saja di dalam hati kita, sesuatu yang haram jelas, maka sebagai orang muslim yang ingin memiliki sikap wara' dan takwa, dia menjauhkan sesuatu yang haram. Termasuk sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan, karena syubhat itu apabila dilakukan akan terjerumus kepada yang haram. Membagikan uang itu tidak jelas dari mana berasalnya, apakah ini halal atau haram, walaupun itu sedikit, maka kita tinggalkan. Jauhkanlah segala sesuatu yang meragukan dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukan, agar ada kedamaian dalam hati, ketenangan, dan agar kita menuju pada sifat yang mulia, yaitu wara', selalu menjauhkan apa yang Allah haramkan, dan menuju sifat takwa, berhati-hati, baik ucapan ataupun perbuatan, agar selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang hukumnya itu tidak jelas. Al-halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Antara sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, yang hukumnya sudah jelas, itu disebut umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, sesuatu yang subhat, sesuatu yang samar-samar, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Maka orang yang bersifat wara, yang menuju kepada takwa, dia menjauhkan yang haram, termasuk menjauhkan yang subhat, yang tidak jelas hukumnya. Mengapa? Karena apabila orang menjauhkan sesuatu yang subhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dia telah memelihara kesucian agamanya dan kesucian dirinya, kemuliaan dirinya. Karena orang yang melakukan sesuatu yang subhat, maka dia terjerumus kepada sesuatu yang haram. Maka yang subhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas hukumnya, halal dan haramnya. Maka lakukanlah sesuatu yang sudah yakin kita secara hukumnya. Hal itu yang pertama, ada sesuatu yang memang sudah kita tahu bahwa itu halal, bahwa itu haram. Maka yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Ada sesuatu pula yang tidak jelas hukumnya. Apakah ini halal, apakah ini haram? Maka tinggalkan yang subhat itu, agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang haram. Ya, baik. Kullu da'in dawaun.
setiap penyakit itu ada obat. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena segala sesuatu dalam keadaan terpaksa, ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala sesuatu yang emergensi, terpaksa, sudah tidak ada lagi dicari di mana-mana, tidak ada obatnya, kecuali sesuatu yang memang Allah haramkan. Maka saat itu dibolehkan, karena dalam keadaan emergensi, dalam keadaan ittirar, ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala sesuatu yang darurat, emergensi, sudah dicari kemana-mana, sudah berusaha, tidak ada obat misalnya, secara medis yang bisa membuat sesuatu itu sembuh gitu, maka saat itu saja yang dibolehkan. Ya. Karena sesuatu yang emergensi, sesuatu yang darurat. Baik. Tapi kalau masih banyak yang bisa dilakukan dengan sesuatu yang halal secara hukumnya, maka pergunakanlah yang halal.